Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua senantiasa mendapat bimbingan dan pertolongan serta limpahan rahmatnya Tuhan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan tentang suatu bahasan yang terkait dengan soal calon wakil presiden yang beberapa waktu terakhir ini sering diperbincangkan, khususnya calon wakil presidennya, capresnya calon wakil presiden dari capres Anies Rashid Baswedan yang diajukan oleh 3 partai politik, yaitu Nasdem, Demokrat maupun PKS, dan satu partai baru yaitu Partai Umat. Kawan-kawan sekalian, banyak spekulasi yang berkembang, bahkan analisa dari para pengamat politik, sebagaimana kita lihat di berbagai media online maupun media sosial, serta juga di media elektronik, yang bahkan ada juga yang meragukan tentang kelanjutan dari koalisi ini, tetapi itu semuanya sudah terbantahkan. Ternyata bahwa koalisi tetap kokoh walaupun di bawah gangguan yang banyak dari pihak-pihak, baik itu dari rejim maupun dari yang lain, supaya tidak kompak dan tentunya tidak mengajukan Anies sebagai calon presiden di 2024 yang akan datang. Nah, dengan setelah ditandatangannya kesepakatan, semacam dokumen koalisi kemarin, piagam koalisi yang ditangani dengan satu kesepakatan dalam 6 poin, dan 1 poinnya mengajukan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Tetapi ada yang ternyata kelihatannya masih tarikan untuk pendamping atau cawapresnya Anies ini yang belum clear sampai saat ini, sehingga banyak orang bertanya-tanya. Rupa-rupanya walaupun kelihatan mereka pada bulan yang lalu misalnya ada spekulasi yang relatif menguat, dan ada berita yang kita dapatkan bahwa clear bahwa cawapresnya Anies adalah AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Namun setelah mengikuti perkembangan dan mengikuti pernyataan dari beberapa pihak, terutama dari internal partai seperti Nasdem, seakan-akan keyakinan bahwa AHY merupakan cawapres Anies itu mulai redup kembali, karena ternyata seperti yang disampaikan oleh wakil Majelis Syuro PKS yang mengatakan bahwa masih ada tarikan karena Nasdem menginginkan Khofifah Indar Parawangsa sebagai cawapresnya Anies setelah penandatanganan dokumen kemarin, Kemudian dari internal PKS juga sebelumnya mengemukakan kader mereka, yaitu mantan gubernur Jawa Barat 2 periode. Kemudian dari Demokrat sendiri lebih menginginkan AHY. Nah, saudara sekalian, dan masing-masing ini kita belum tahu, mungkin ada banyak pertimbangan sehingga cawapres ini belum diputuskan pada acara penandatanganan piagam koalisi kemarin. Nah, salah satu poinnya itu saya akan sepenuhnya kepada calon presiden untuk memutuskan capresnya. Nah, namun demikian saya kira semua orang juga tahu bahwa tidak mungkin sekalipun Anies diberi otoritas untuk mencari dan menentukan capresnya, tetapi tetap juga harus mendapat semacam persetujuan atau clearance kesepakatan dari partai-partai yang bersangkutan.
Sebab kalau itu tidak terjadi kesepakatan, maka tentunya akan bubar walaupun sudah piagam itu sudah ditandatangani. Nah, pada waktu-waktu yang lalu, video-video yang lalu, saya mengatakan bahwa Cawapres Anies itu dari analisa berbagai informasi yang berkembang. Walaupun kemarin itu disebutkan juga ada beberapa nama, misalnya selain Khofifah Indar Parawangsa, Agus Harimurti Yudhoyono, ada juga nama mantan Panglima Pak Andika, kemudian ada juga disebut Gubernur Jawa Barat ya. Kemudian ada juga disebut dari pimpinan partai politik tertentu yang belum juga disebut namanya, dan partai yang bersangkutan juga belum bergabung ya, ke koalisi yang tersebut. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, soal cawapresnya Anies ini masih ada tarikan, dan ternyata Nasdem sudah ada berita yang kita ingin kemukakan. Nasdem sudah melangkah jauh tentang soal bagaimana menyiapkan Khofifah Indar Parawangsa itu sebagai cawapresnya Anies, bukan Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, kita tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Nanti kita lihat apa alasan mereka di dalam berita tersebut. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, berita ini kita ambil dari portal Gelora News ya, tanggal 25 Maret 2023, dengan judul Nasdem sudah bahas baca wapres Anies bersama Khofifah. Khofifah ini maksud Khofifah Indar Parawangsa. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa masuk jadi salah satu opsi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Rashid Baswedan pada pemilu 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto bahkan mengaku sudah melakukan komunikasi dengan orang nomor 1 di Jawa Timur tersebut. Koalisi itu sifatnya inklusif, tidak eksklusif, termasuk dalam penjaringan nama cawapres dan sebagainya. Itu Ibu Khofifah salah satu dari sekian tokoh yang berkomunikasi dengan kami, ungkap Sugeng Suparwoto selanjutnya. Kemudian Sugeng menambahkan proses pendekatan kandidat bacawa pres Anies masih terus dilakukan hingga mendapatkan sosok yang dikehendaki rakyat. Kita sedang menjalin toko seluas-luasnya sehingga sampai di titik tertentu dan dengan cara tertentu, tinggal tunggu waktunya akan sampai ke sana, deklarasi maksudnya, tanda Sugeng Suparwoto. Koalisi perubahan berisi Nasdem, PKS, dan Demokrat resmi deklarasikan dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Sosok bacawa pres pun disebut telah berada di kantong Anies. Pak Anies telah menugaskan tim 8, tim kecil ini untuk membantu memfinalkan pilihan-pilihan dari calon wakil presiden, kata perwakilan tim kecil Anies Rashid Baswedan, Sudirman Said, saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat kemarin. Nah, itulah kawan-kawan sekalian berita tentang calon cawapresnya Anies Rashid Baswedan ya, yang dikomentari oleh salah satu anggota tim kecil yang tim koalisi, tim kecil dibentuk tim koalisi perubahan yang berasal dari Partai Nasdem, yaitu Sugeng Suparwoto, dan dari non partai yaitu mantan Menteri SDM yaitu Pak Sudirman Said. Nah, kawan-kawan sekalian, sebagaimana saya katakan di video-video sebelumnya bahwa besar kemungkinan Capres Anies Rashid Baswedan itu, yang pertama tentu punya peluang cukup besar itu cuma dua. Yang pertama adalah AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Yang kedua adalah Khofifah Indar Parawangsa. Tetapi dari sisi misalnya kriteria yang diajukan oleh Anies, saya kira
kriteria baca pres itu lebih Kofifa Indar Parawangsa lebih masuk ke kriteria itu dibanding dibanding Agus Harimurti Yudhoyono misalnya. Pertama mungkin Agus Harimurti Yudhoyono belum punya pengalaman di pemerintahan yang cukup signifikan, sehingga Kofifa jauh lebih. Sekalipun kawan-kawan sekalian dari sisi polling ya yang kita lihat, Agus Harimurti polling maupun survei, Agus Harimurti lebih besar dukungannya di sisi polling maupun survei dibanding Kofifa Indar Parawangsa. Tetapi ada pikiran dari beberapa pihak termasuk juga dari kalangan Nasdem bahwa Kofifa memiliki ceruk dukungan yang cukup besar di kalangan Nahdlatul Ulama, di mana dia sebagai seorang tokoh perempuan di kalangan Nahdlatul Ulama, dan apalagi dia gubernur Jawa Timur, sehingga kalau mengambil sosok Kofifa Indar Parawangsa akan jauh lebih efektif membantu pemenangan Anies Rashid Baswedan dibanding misalnya AHY, sekalipun AHY juga berasal dari Jawa Timur, tetapi AHY adalah sosok yang secara grassroots organisasi tidak bersentuhan langsung dengan organisasi besar keagamaan misalnya seperti NU maupun Muhammadiyah misalnya. Kalau Kofifa itu bersentuhan langsung dengan akar rumput masyarakat, yaitu terutama perempuannya NU, di mana dia sendiri adalah ketua umum, pernah jadi ketua umumnya kalau tidak salah, atau masih sampai sekarang. Nah, sehingga diharapkan, mungkin ini juga alasan Nasdem, diharapkan dengan Kofifa Indar Parawangsa, maka upaya untuk meraup dukungan dan simpati dari NU, Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi besar, itu bisa lebih efektif dilakukan dibanding misalnya Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi demikian juga saudara sekalian, Agus Harimurti Yudhoyono juga sebagai ketua umum partai tentunya memiliki dukungan yang cukup luas, terutama dari kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, sehingga sisa ditimbang, dan mungkin ini juga bagian dari strategi yang melihat peluang manuver pihak-pihak lawan menempatkan siapa capres dan cawapres mereka. Kalau selama ini kan masih kita tahu Pak Prabowo sangat mau untuk menjadi capres yang akan datang, tetapi wakilnya kan masih siksa. Ganjar yang tadinya digadang-gadang merupakan salah satu capres potensial yang cukup, gubernur Jawa Tengah tentunya, yang oleh beberapa lembaga survei dianggap selalu memiliki elektabilitas tertinggi, ya. Tentu lembaga survei yang kita maksud adalah survei oligarki tanda petik, atau yang selama ini dipelihara oleh Istana Negara lah, yang kemudian selalu mengendorse Ganjar sebagai pemenang di survei-survei mereka. Nah, itu mencoba untuk mengawinkan Ganjar, bukan mencoba mendorong untuk Ganjar sebagai capres yang dianggap bisa mengalahkan Anies. Atau sekarang ini ada upaya lagi, informasi yang kita baca dari berbagai media, bahwa upaya untuk menggabungkan Prabowo dengan Ganjar. Nah, yang herannya kita, mengapa PDIP, kalau Ganjar itu cukup potensial dan cukup firm bahwa itu adalah akan keluar dari PDIP, dicalonkan oleh PDIP dan memiliki elektabilitas yang sangat tinggi, mengapa PDIP seakan-akan tidak mau mencalonkan Ganjar, sehingga terjadi sementara Jokowi diduga mendorong terus Ganjar, awalnya mendorong habis Ganjar sebagai capres, sebagai penerus dia, tetapi sekarang seakan-akan berbalik arah dan mencoba untuk menggabungkan Prabowo dengan Ganjar dengan mencoba membujuk, termasuk membujuk PDIP. Nah, tapi itu semua masih informasi media, ya, dan menafsir perilaku para elit Jokowi maupun Ganjar, termasuk juga Ibu Mega dan Prabowo.
dalam kaitan untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Baru tafsiran semua dari pihak, hanya mereka yang tahu secara persis apa sebetulnya, apa Prabowo tetap maju dengan skema awal Caimin, ataukah dia memang betul-betul Ganjar ini tidak dikehendaki sehingga harus diputar untuk hanya melawan, untuk mengalahkan itu, maka digabungkan Prabowo dengan Ganjar dianggap calon dan satu pasangan yang sangat kuat bisa mengalahkan siapa saja termasuk Anies Baswedan. Ataukah ada faktor lain? Kalau saya lebih menduga, kalau betul siksaknya seperti itu, otak-atik pasangan dan sebagainya, kemudian yang tadinya disiapkan KIB itu juga disiapkan untuk Ganjar, tetapi ternyata juga kelihatan mati suri. Kalau saya menduga bahwa dari seluruh simulasi, mungkin mereka juga melakukan simulasi-simulasi, saya menganggap bahwa Anies Rashid Baswedan itu sudah terlalu kuat di mata masyarakat, dapat dukungan masyarakat sudah terlalu kuat, sehingga sekalipun Ganjar maju sendiri itu agak sulit, tetap juga akan kalah. Sebagaimana yang pernah saya katakan di akhir tahun lalu, bahwa informasi-informasi yang kita dapatkan dan juga diduga mereka dapatkan, bahwa sebetulnya ini agak susah dikejar lagi Anies, karena kita waktu itu dapatkan juga informasi yang penting dari ucapan seorang wakil ketua umum partai yang berkoordinasi dengan mereka, bahwa sesungguhnya Anies itu sudah di atas 50%. Survei-survei sekarangnya survei-survei bohong-bohongan aja untuk penggiringan opini. Nah, kalau tidak begitu kan, kenapa PDIP kok tiba-tiba tidak bersemangat untuk mencalonkan Ganjar misalnya? Ya, kalau betul bahwa Ganjar itu sudah posisinya sudah di atas 30% dan lain sebagainya, sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh berbagai lembaga survei. Satu, yang kedua, kenapa pula kalau Ganjar itu memang begitu kuat, termasuk dengan Erick Thohir yang awalnya digadang-gadang, informasi kita baca di berbagai media bahwa disiapkan ceruk KIB itu untuk mereka berdua, atau setidaknya Ganjar sebagai capres dan Erlangga misalnya turun satu tingkat sebagai cawapresnya di KIB. Kenapa sekarang digiring ke Prabowo? Dan kenapa kenapa PDIP pula yang tidak terlalu bersemangat kalau betul bahwa mereka ini cukup kuat? Nah, sehingga saya menduga bahwa ini sebetulnya mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi Anies. Mereka ngotak-ngatik gabungan kekuatan, berbagai macam cara apa semua yang mencoba untuk bisa mengalahkan Anies lah kira-kira. Nah, dengan begitu maka upaya untuk menyatukan kekuatan-kekuatan itu menjadi satu. Nah, sehingga logikanya seperti itu. Sehingga kita tidak percaya bahwa survei-survei itu yang selalu memenangkan Ganjar itu cukup kuat. Kalau saya menganggap itu tipuan saja untuk penggiringan opini, sebagaimana yang mereka telah lakukan selama ini di masa-masa yang lalu. Baik itu yang terakhir termasuk lakukan melalui Indobarometer Khodari. Bagaimana Khodari bisa dipercaya? Dia sudah bagian dari tim suksesnya Prabowo dan Ganjar di sana. Demikian juga Carta Politika misalnya, atau yang lain-lain. Mereka sudah bagian dari tim sukses mereka. Bagaimana kita percaya bahwa mereka itu independen gitu untuk menyajikan siapa yang sesungguhnya paling terbaik dan terkuat di masyarakat. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bincang-bincang ringan kita pada kesempatan ini terkait dengan cawapres maupun apa yang terjadi di perkembangan politik pencapresan di 2024 yang akan datang. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini.